Itu yang namanya, nama maaf itu lagi, saya masih teknis ya, sering teknis. Jadi ketika mau bikin majalah atau produk jurnalistik, mau besar, mau majalah bisnis, mau intern, tetap harus perencanaan. Nah, ketika kita bahas, kita mengisi apa itu? Nah, itu namanya ekosistem editor. Jadi kita seperti apa, kita diskusi, kita mau isi apa, kita rencanakan apa. Nah, setelah ada keputusan dalam rapat itu tadi, ekosistem editor ini karena isinya juga bukan penulis, karena kan misalkanlah tiba-tiba ada yang usul dari bagian data buku, gimana nulisnya ini? Itu namanya seperti brainstorming gitu lah, diskusi, akhirnya ketemu lah, oke bulan ini tema kita ini, kita bagi rubrikasi, lalu masing-masing kita bagi A nulis masalah tambang atau masalah pelayanan, kita bagi datanya harus dicari seketat mungkin, bahkan sambil jalan itu kita bisa merencanakan terbitan 1 tahun, sehingga sambil jalan ketemu data yang lain kita bisa ambil. Nah, satu contoh begini, waktu meletusnya gunung berapi itu tahun tahun berapa itu ya, yang 2000 berapa itu, tiba-tiba meletus pertama waktu Bambang Ijam itu tiba-tiba di tulisannya Kompas itu ada sejarah meletusnya gunung Tambora 1815. Loh, kapan dia cari datanya? Padahal kemarin alat meletus tiba-tiba ada data Tambora 1815 meletus dengan itu termasuk super vulkano, salah satu super vulkano, termasuk meletusnya gunung Toba atau super vulkano. Di mana data mereka dapat cepat sekali. Nah, inilah kalau terbitan terencana, tidak ada namanya wartawan bodoh, tidak ada wartawan pintar, semuanya terencana, pasti bisa ditulis seperti itu. Kemudian sisi lain lagi, produk jurnalistik publik ini tidak bisa namanya wartawan itu paling berkuasa, nulis, berikut, tulis terus dimuat. Nah, kalau ada apa-apa, nah ini. Jadi namanya produk jurnalistik itu, kalau wartawan menulis ada kasus hukum, ini bisa dilimpahkan. Jadi boleh tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi bisa mendelegasikan sampai yang ahli bidang itu. Jadi makanya ketika jadi merasa diri kita harus jadi wartawan dan itu harus ada tim editornya, terus tim pokoknya semua itu kan harus diseleksi. Ini sehingga kita membuat kita aman, gitu. Karena itu publik, orientasi kepada pembaca. Jadi nggak bisa kita sok pinter merasa tahu, akhirnya kita tulis semau kita, itu nggak bisa. Lalu bagaimana dengan majalah wartawan Kristen? Kebetulan tahun 90-an itu marah-marahnya majalah Kristen, makanan segala macam itu. Lalu zaman-zaman itu juga ada jurnalis yang tidak mau bergabung dengan namanya PBI, ya, karena harus ada penataran tempat segala macam itu kan menolak itu akhirnya tidak bisa menjadi wartawan umum, kita hanya jadi wartawan pinggiran. Lalu apa yang bisa kita sumbangsikan dengan berita dari media kecil? Nah, itu kita harus terpaksa mempertajam berita yang cukup tidak ada, kita harus pertajam di media-media kecil itu. Jadi saya ingat waktu itu saya di majalah Sukma, waktu itu meliput Sukabumi. Sukabumi itu terkenal dengan wisata seks, gitu. Itu sudah jadi berita bagus, sudah berbahasa. Nah, saya dan teman-teman di majalah Sukma waktu itu sih buat dari wisata kan 3S, apa namanya, sunset, sunrise, sunset, sek, ya.
kita kan nggak nyaman juga kalau sepatu beda sama saya karena ceweknya cantik-cantik. Kita berusaha melengkapi itu kan. Itu tanggung jawab agama Kristen. Nah, saya kira tidak ada salahnya kita berbeda warna untuk menguatkan atau meluruskan berita-berita yang tidak benar. Dan banyak sekali begitu data-data yang kita bahas. Satu contoh, kita dulu itu pernah bikin tulisan soal seperti Perdana Menteri itu Amir Syarifuddin. Kita kan tidak tahu kalau Amir Syarifuddin makanya itu setelah apa itu ternyata pendiri GPKI. Dia tokoh aktivis Kristen, ya, gitu kan. Nah itu juga kita menunjukkan selama ini tidak dimunculkan karena Amir Syarifuddin zaman itu kan dilarang dimunculkan. Lalu berita soal Sumarsono. Sumarsono ini tokoh gerakan 10 November Surabaya, begitu. Yang kita kenalkan Bung Tomo, dan ternyata Bung Tomo adalah seksi penerangan. Nah ini bisa kita angkat. Nah mungkin ya kita sebagai wartawan Lestari yang kita dengan beban Muslim ini bisa menguatkan memberi data-data yang lebih mendalam, lebih benar. Ya. Kita alternatif ini kan. Nah sedikit lagi bahwa saya sempat kenal orang itu dari Pak Yosua beberapa tahun yang lalu dengar dari berita-beritanya. Nah barangkali pewarna malam ini saya berharap tidak sokosnya, tapi diskusinya, pelatihan kedalam itu lebih baik dengan membuat melatih diri sendiri untuk menjadi wartawan walaupun pinggiran kecil tapi lebih berkualitas. Tidak kebiasaan dengan sokosnya. Maaf seperti apa namanya? Apa tadi? Di slide itu apa namanya itu? Award. Kita kan lebih kuat banget. Ya saya mohon maaf itu kita yang malam raya ya. Kita berharap kita melatih diri untuk berlatih banyak data. Pak Jaksa dari diskusi dengan Pak Samir, Pak Jaksa soal data-data rumah tua, apa namanya pendidikan Kristen, Pak kita soal kejayaan. Itu bisa kita gali dan itu tidak akan mampu dalam wartawan majalah besar. Tapi kalau tidak punya apa namanya ketertarikan, dan saya saat ini juga aneh juga masuk sekolah Kristen yang sebenarnya sudah bagus macam itu. Saya kira itu aja saya berbagi cerita. Terima kasih. Mohon berkasih untuk Pak Gedung untuk menyerahkan tanda terima kasih dari teman-teman kepada Pak Fahd. Ya, foto. Ya, aplaus sekali lagi untuk pembicaraan itu. Baik, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab atau dialog bersama dengan pembicara kita. Yang pertama tadi ada peluang dan tantangan kita sebagai wartawan jurnalis. Untuk yang kedua adalah cerita atau saksian atau berbagi sharing dari senior wartawan Pak Fahd. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu datang mungkin ada pertanyaan dari teman atau tadi saat mendengarkan yang disampaikan oleh pembicara kita. Saya buka sesi bertanya jawab. 3 pertanyaan pertama, disilakan. Ada yang bertanya?
atau warga negara Indonesia persentase pengguna internet sekian persen, berapa persennya dari itu adalah warga Kristen. Ya, sangat menarik. Kalau belum ada pertanyaan, saya bertanya untuk Pak Yosua untuk memantik teman-teman yang lain. Ya, disilakan duduk, pembicara. Silakan. Cantukan bawah yang saya Bapak. Izinkan. Pertanyaan untuk komunitas Kristiani Malang Raya. Komunitas di aktivis gereja itu adalah pemuda-pemuda yang sebelum masuk di dalam pemuda tarafnya adalah teruna atau remaja dari sekolah minggu, kemudian teruna, kemudian menjadi pemuda yang kuliah. Tapi miris, saya dengar ada seorang mahasiswa di kampus Kristen yang bunuh diri, susah. Apakah seperti ini bisa diangkat? Bagaimana caranya elok untuk mengangkat yang tidak menyakiti orang tua, tidak menyakiti dari gereja mana atau kampus Kristennya, seperti itu. Terima kasih. Ya, langsung bicara. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu salah satu hal yang memang harus dijaga. Jadi kalau cerita kita Kristen yang bunuh diri, itu di dalam proses itu saya sebagai ketua KPU di Jawa Timur dapat dengar, karena saya mendampingi rumah sakit jiwa. Nah, akhirnya orang bilang, apa bukan kamu dia penyiaran yang terdengar itu, tapi hasilnya puji juga memang ada perubahan di timur. Akhirnya kita pun dapat mengatakan itu. Nah, di dalam proses itu, proses penjulian di media, ada hal yang menarik. Kasus awal itu saya langsung sebutkan saja tempatnya. Itu bunuh diri di Ciputra. Itu di dalam pada saat kita itu diskusi masalah itu, salah satu dewan juri itu adalah Dr. Dafa atau panggilannya Dr. Dona. Dia ini adalah anggota komisi bunuh diri, aktif bunuh diri sedunia. Nah, kemudian pada saat kita bahas rapat penentuan pemenang, ternyata terulang lagi. Ya puji Tuhan, itu dari rumah sakit Universitas Kristen Petra Putra Pendeta. Lupa kalau puji Tuhan juga apa, biar semua orang tahu bahwa kita ini punya masalah begini. Dan yang menarik, kenapa? Kebetulan direkturnya gubernur itu adalah warga DKJ. Dia cukup dekat dengan gubernurnya kemarin. Beliau punya tekad itu luar biasa. Itu kita bantu. Akhirnya kita bantu sampai penghargaan pemenangnya pun kalau tanda tangannya PJ gubernur. Kok bisa kan? Nah, ada yang disampaikan oleh Dr. Dona. Yang pertama, orang bunuh diri itu pertama kecenderungan dari ketinggian atau di air. Itu prosesnya nggak sama-sama. Jadi kasus terakhir kan itu warga binaan yang bunuh diri di hotel itu, dia kan anak eksekutif muda ya, usianya 31. Dia itu menjatuhkan diri, kemudian jatuh di lantai 3, pecah meninggal. Jadi sebenarnya kalau Dr. Dona itu bunuh diri itu jiwa. Jadi alam bawah sadar yang ditekan terus menerus itu akan muncul. Termasuk ketakutan terhadap bunuh diri masuk neraka itu perlawanan muncul ketika dia itu pada ketinggian. Orang kalau sudah ketinggian bisa saja dia bawakan bingung kayak problem. Itulah alam bawah sadarnya naik dan orang akan menjatuhkan diri. Dan kalau proses bunuh diri itu paling 2 menit, itu di tengah-tengah dia yang terlalu besar. Jadi kesimpulan. Yang kedua, yang disampaikan Dr. Dona adalah bagaimana
pemberitaan, kode etik pemberitaan bunuh diri. Ini penting supaya tidak menjadi tren. Jadi memang penting. Nah, itu salah satu perlu strategi khusus di mana itu diawali dengan wawancara, melibatkan psikolog dan lain-lain. Ya saya kira itu justru harus jadi kerjaan yang baru. Baik, berarti perlu dan harus diangkat. Nah, ini yang perlu diangkat. Kita tanyakan kepada tekniknya bagaimana Pak Wadi. Tekniknya. Sama pertama dari saya soal teknis. Jadi sebenarnya tidak ada berita salah itu tidak ada. Sepanjang kita ini terus kata bunuh diri dalam berita itu sebenarnya tidak ada. Dia didorong kita tidak tahu, dia didorongkan kita tidak tahu. Jadi beritanya perempuan jatuh dari ketinggian 10 meter lantai 3 seperti dikatakan oleh Satpam ini. Jadi jatuh itu bukan karena kita sudah dapat melihat, bukan dari kata Satpam. Jatuh ya, tinggi 10 meter. Apakah itu bunuh diri atau tidak? Itu bukan wilayah kita. Bahasanya. Itu teknisnya. Intinya datanya itu kata dia tempatnya di mana itu aja. Makanya 5W1 itu perlu kita pelajari sebagai wartawan tanpa harus mengadili. Jadi itu namanya opini. Bunuh diri itu sudah mengadili, padahal belum tentu. Lalu sebagai, nah ini kalau berita itu harian, majalah harian. Tapi kalau majalah bulanan, kita baru bulan depan ternyata hari ini Jakarta sudah muat berita bulanan. Maka kalau berita majalah bulanan atau mingguan, kita dalami seperti berita Mas Yosua tadi. Kenapa kita bunuh diri? Gitu aja. Kalau beritanya atau namanya strike news itu orang harian memang. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, menarik ya. Jadi tidak boleh wartawan tidak boleh menghakimi, tidak boleh beropini. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih. Ini saya aja biar maju nih. Kayaknya kan ini nggak bertanya juga kadang bingung gitu. Ada bingung seperti tadi bertanya. Ketika bertanya mungkin nggak tahu tentang etika jurnalis kayak gimana gitu. Gimana menulis dengan praduga, menulis dengan menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan seperti tadi bisa kena pasal nanti juga kena masalah. Nah ini saya nggak ngerti, mungkin di sini teman-teman pengurus ini beberapa ini kan kita dalam tajuk pembekalan untuk pengurus gitu. Mungkin juga di sini kalau teman-teman mungkin kalau memang mumpung ada beliau-beliau ini yang tahu benar tentang dunia jurnalis, dunia kewartawanan seperti apa gitu. Jadi nggak hanya nulis karena kita bisa kena pasal-pasal nanti kalau tulisannya sama atau ada yang keberatan dengan tulisan. Ketika Bapak Ibu di sini masuk sebagai katakanlah calon pengurus kalau nanti belum ada SK-nya atau pengurus, ketika mau menulis kalau nggak tahu, nah mumpung masih ada beliau-beliaunya ini monggo silakan ditanyakan seperti apa. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran saja kalau tadi sudah Pak Padik sampaikan tentang apa 5W1H. Mungkin kehati-hatian yang perlu teman-teman sama berita kayaknya perlu
pembekalan kepada teman-teman pengurus terkait dengan nanti menulis dan apa yang perlu untuk teman-teman pengurus pewarna ini. Terima kasih. Oh ya, yang mungkin ini ada cerita apa namanya? Tahun 99 ada berita dari Surya, orang Surya. Itu beritanya begini, terjadi kecelakaan sebuah mobil sedan tertabrak kereta api di Menur, ditumpangi seorang perempuan namanya. Nah berarti kan kita tahu terjadi kecelakaan sedan tabrak kereta. Lalu berikutnya kan wartawan bertanya, ini siapa kan? Juga berikutnya ditulis bahwa saya lupa namanya, cuma perempuan ini ternyata pemilik salon kecantikan di daerah Menur itu diceritakan punya salon kecantikan. Diceritakan lagi dia baru lulus SMA dan dia ternyata penanggung jawab ekonomi keluarga. Kecelakaan perempuan muda naik mobil sedan, di bawahnya dia pemilik salon kecantikan, baru lulus SMA, ternyata dia penanggung jawab ekonomi keluarga. Wah, luar biasa. Anak muda pakai mobil sedan, baru lulus SMA. Nah, akhirnya kesimpulannya kan dibaca. Oh, jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia ini. Nah, itu yang boleh bersekutu saja membaca penulis. Nah, ini pelajaran waktu saya kuliah begini. Kenapa kita tidak boleh beropini? Kenapa itu bisa salah? Jadi ada dosen saya dulu cerita kalau pagi itu dengan saya itu pasti tetap bangun. Saya gitu. Nah, suatu kali dia salah. Pikiran dia saya itu goreng apa dia saya gitu. Nah, ternyata karena dia tidak kamar mandi itu orang lagi siram air. Nah, ini bahayanya opini. Bahayanya kita terpandang. Ceritanya siapa ada? Kalau kita masih gregetan bawahnya itu dikasih sinyal-sinyal kemana sebenarnya. Itu ada teknisnya begitu, saya kira. Kita makanya kita harus berlatih untuk mendalami kalimat segala macam itu. Kata huruf itu penting. Satu contoh gini. Kenapa kita tulisan itu tidak harus dicek orang lain soal huruf segala macam? Kalau kita ngetikkan buru-buru, huruf N dan B itu kalau tidak cocok sendiri kita cek N dan B. Kalau kita nulis nabi, salah pencet sebelahnya habis. Terima kasih. Salah pencet NAB ini N-nya sebenarnya B. Bahaya. Nabi. Tidak jadi nabi berarti. Ya. Baik, kita masih ada waktu. Oh silakan. Jadi yang disampaikan Pak Fahdi itu betul. Jadi beliau itu belajar bahasa Indonesia dalam SKS. Saya belajar dari beliau itu ada istilah namanya ekonomi kata. Sehingga nanti memang banyak teori, tetapi ini implementasinya nanti tidak apa-apa karena nanti kita tetap dampingi kawan-kawan ini bisa yang namanya pertama menurut yang namanya kalau yang di penyiaran ini sudah paham maksudnya ada namanya P3SPS pedoman dalam penyiaran standar program siaran ini memang diterapkan untuk terrestrial, tetapi ketika Bapak Ibu mau belajar dengan media baru menggunakan audiovisual kayak Maka TV supaya nanti produknya itu betul-betul sudah aturan itu menggunakan P3SPS. Lalu kemudian kalau terkait dengan media online itu ada namanya pedoman media saja itu bisa itu diharus. Kemudian ada undang-undang pers, kemudian ada kode etik jurnalistik monggo. Jadi itu aturan-aturan itu ada di dalam. Jadi nanti tinggal diset belajar bareng-bareng. Selain yang disampaikan Pak Fahdi tadi yang namanya ekonomi data dan lain-lain. Jadi itu Pak Sandi, jadi memang teman-teman sudah tahu aturannya begitu dan lain-lain.
yang pernah melakukan yang namanya proses pelatihan dan lain-lain, jadi bisa pewarna bekerja sama dengan yayasan ataupun perkumpulan kami. Itu kita ya ngobrol-ngobrol aja diskusi. Sebetulnya ada sertifikatis, ya kan? Ada sertifikatnya. Jadi sampai pelatihan itu ada satu bukti objektif sebenarnya. Bukti objektif misalnya pelatihan ketika SPS atau apa. Nah kemudian bagaimana memahami kode etik jurnalistik. Nah, sehingga ketika kita ini jadi wartawan, emang kalian sudah dapat pelatihan itu? Karena ada sertifikat pelatihan. Kalau pelatihan kami sudah belajar ini dan lain-lain. Loh kenapa pada UKW nanti kami masih belajar? Kami kan media komunitas. Yang penting waktu disip paham, disip bisa kami kayaknya. Daripada UKW kami tak paham. Banyak yang begitu. Saya kira. Ya, baik, terima kasih Pak Desa. Untuk selanjutnya kita ada satu pertanyaan, silakan. Silakan menyebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosef dari Malang Singaja. Kebetulan saya juga mungkin baru bergabung di sini dan begitu memahami mengenal tentang jurnalistik ya. Dan ini kebetulan mau ada kepengurusan baru, kemungkinan saya akan bertanya apakah semua pengurus itu boleh menulis media ataukah ada bidang-bidang tertentu yang boleh menulis berita itu seperti apa kami belum paham. Dan kemudian bidang-bidang yang ada di kepengurusan nanti mungkin bisa dijelaskan tugas-tugas masing-masing bidang sehingga kami antar teman saling mengetahui bidang-bidang itu apa, sehingga untuk kedepannya kalau di Malang Raya atau Kabupaten Malang kami tahu tupoksinya di mana sehingga kami tidak salah untuk melangkah ke depannya. Ini sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, Pak Yesira, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini kita simpan dulu ya. Setelah selesai sesi materi, nanti akan dijelaskan tugas pengurus tupoksi itu adalah dalam ranahnya Pak Budi Santoso. Sesi setelah ini sudah ada di dalam. Kita game sebentar. Baik, ada lagi pertanyaan? Iya, silakan Pak. Ini mumpung ada Betul. Iya, cara-cara beliau itu bisa dihadirkan. ini koki. Oke. Saya cuma mau nyampein ini pengurus ya. Ini pengurus pewarna Malang Raya. Di sini ada beberapa bahan-bahan baku. Ya, maksud saya ini rata-rata aktivis lah. Gitu. Satu sisi ini pewarna yang tadi wartawan, terus di situ bicara tentang media dan lain-lain gitu. Kayak Bermin katakan Bermin dengan kerjasama LAI ya, LAI gitu terkait dia untuk apa ya Alkitab bagaimana dan lain-lain. Pasti butuh juga media. Situ udah terus. Habis itu di sini Bu Rita dengan beberapa teman ada lembaga untuk jejaring lembaga-lembaga seperti panti asuhan dan lain-lain itu, gitu ya. Sudah ada aktivitas, terus di sini ada pewarna. Gitu. Saya dan mungkin ada beberapa teman itu untuk gereja-gereja sekota. Jadi kita bisa kasih pewarna nanti bicara di depan seluruh gereja-gereja, marketnya sudah ada langsung dengan gereja-gereja. Nah yang saya maksud ini bahan ke depan ini bagaimana pengurus pewarna ini membawa bahan ini ya agar bisa menjadikan pewarna kota Malang Raya ini
sebagai peramu mungkin lebih bisa memasak kira-kira kita mau bawa marak raya dengan potensi yang tadi ini bisa ke arah mana atau seperti apa gitu. Kalau itu kan saya kalau saya punya ide, udah nanti teman-teman pengurus pewarna presentasi di semua gereja, sekian banyak gereja, apa menu yang teman-teman kasih yang bisa dikasih ke gereja bisa kasihnya apa seperti apa, pasti banyak kerjaan. Terus kalau dengan LAI kota ya bisa aja tahu ini dengan sekian banyak media itu bagaimana kami mereka berkegiatan ini bisa sampai bagaimana efektifnya. Mungkin hanya sebatas itu kalau saya, tapi mungkin bagaimana pandangan dari seperti apa? Oh ya, mana ibu? Iya, mohon bisa berdiri supaya kena sama. Iya, benar apa yang dikatakan Pak Sandi. Di awal saya diminta Pak Simamura untuk bergabung di pewarna. Jujur saya nggak tahu apa yang pewarna gitu. Tapi ini persatu pengetahuan Mas Rani gitu. Nah kebetulan sewaktu saya masih muda, sekarang udah tua ini, itu pernah mengikuti ini Pak, kayak kursus itu hanya 1 bulan, tapi 1 bulan 1 minggu sekali di Jawa Pos. Jadi setidaknya ada pengalaman diajari bagaimana cara menulis, cara meliput seperti itu ya. Waktu itu pemikiran saya waktu itu karena saya pegang warta jemaat di gereja. Jadi itu menjadi bekal saya. Waktu ditawari Pak Simamura, saya ingin berkembang juga, gitu kan. Dan saya berpikir ya seperti kata Pak Sandi, saya banyak kegiatan gitu Pak ya. Jadi dengan kegiatan saya ini saya bisa menulis apa yang saya lakukan. Contohnya saya ingin mengangkat kampus karena waktu itu saya ada di kampus KAM sebagai mahasiswa di situ gitu ya. Dari kegiatan-kegiatan itu saya tulis, setidaknya ini kan juga sebagai sarana untuk promosi kampus selanjutnya kita bisa arah sekarang hampir jadi penguasa sana. Enggak Pak, saya lebih di Sinode GKN. Kebetulan saya stafnya di Sinode GKN. Itu saya juga ingin mengangkat gereja GKN yang di Malang. Jadi kegiatan apa gereja GKN di Malang saya tulis di situ. Walaupun waktu itu saya juga sempat bingung ya. Saya jadi ketuanya, misalnya kegiatan ini saya jadi ketuanya. Tapi saya juga yang menulis sendiri. Nah, sedangkan ikutan itu kan harus ada bagaimana pandangan ketua. Jadi saya jadi wartawannya sambil menulis, tapi ada nama saya juga tercantum sebagai ketua. Itu kan rasanya juga aneh gitu ya. Dan saya nggak tahu kalau sekarang ini apakah pewarnanya ada wadah untuk medianya. Jadi kalau saya menulis ini, saya menulis mau ditanyakan di mana istilahnya seperti itu. Kan itu kita juga perlu tahu apakah ini hanya persatuan wartawannya, sedangkan media itu di mana. Nah saya kan nggak punya itu Pak. Jadi saya menulis saya tidak ke siapa ini tulisan saya. Harus buat ya. Nah itu Pak yang ingin saya tambahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi media itu tulisan itu penting sebenarnya. Jadi mungkin barangkali kalau kita masih bingung, kita mulai dari gereja dulu. Coba yang bagian dokumentasi di gereja atau bagian misalkan majalah dinding, jangan dianggap itu sebagai kegiatan anak-anak. Kita harus dapat mulai menghargai. Karena kita pun kekristenan di Indonesia bahkan dunia itu hidup dari tulisan, yaitu Alkitab. Coba kalau ditulis, habis sudah tidak ada. Jadi itu nggak dihargai. Jangan dianggap itu tidak muda. Itu satu. Sehingga media itu sebuah keputusan. Saya kira gitu. Kita memberikan media itu kan keputusan. Dan para jaringan warna atau aktivis secara mau di media, kita bikin keputusan. Kita mau bikin yang seperti apa, kita garap pertama visi misinya. Dan secara klasik sebenarnya teorinya ada pemimpin umum, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan inilah yang tahu bagaimana peluangnya hidupnya media. Pemimpin redaksi bagaimana mengelola
tulisan dan isinya, kontennya ini terpisah betul sebenarnya kalau klasiknya. Nah, apakah nanti jadi bisnis iklannya 90%, artinya material 90%, idealnya 1%, itu tidak persoalan sepanjang material tadi mendukung idealisme. Justru akan sangat banyak kalau idealisme 90%, material 10%, tapi sebenarnya tidak menggerakkan visi-visi media. Itu tambah parah. Itu dari klasikan gitu, karena Pak Sandi kita bagaimana income dan sebagainya. Itu bidang perusahaan itu. Itu hanya belakang saya. Perusahaan itu memikirkan bagaimana marketnya, pasarnya segala macam. Artinya itu lebih ketika teknis di bidang itu. Ketika teknis, tapi ketika brainstorming ya sama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama, saya itu sampaikan tadi, itu bikin newsroom. Jadi newsroom itu adalah menghimpun semua berita dari manapun. Kayak tadi kan Pak Rita kemarin kegiatannya Pak Gede itu kan bisa ke beberapa media. Tapi tugasnya dari newsroom itu adalah mengumpulkan semua berita-berita masuknya di newsroom. Baru newsroom itu yang nanti mengatur distribusinya dimasukkan ke media mana. Termasuk itu sebenarnya kan urusan manajemen media. Pak Gede sama Pak Sandi pahamlah urusan itu. Misalnya ada sebuah event, itu mau dimasukkan ke media besar. Misalnya berita jati.com atau apa, antara.com, itu kan jelas ada nilainya. Nah, sebagai omongannya harus wajib. Kan begitu kan? Nah, mungkin kita berita yang akan kita masuk. Jadi ada fungsi newsroom di situ. Semua berita di full di situ. Tapi bagi media yang memang sifatnya itu media ini yang tidak dewan pers, beberapa kawan-kawan kalau punya pewarna pusat saya kira mungkin hanya satu bulan dewan pers, itu keluar tidak ada dewan pers. Tapi ketika kita butuhnya itu hanya mereka juga butuh berita, terus kita itu butuh berita itu dimuat dalam jumlah sampel lebih banyak kayak yang dilakukan Mbak Rita, itu ditampung di newsroom. Jadi ada namanya divisi newsroom, itu namun berita gereja ini, itu media mana yang butuh berita itu tidak bisa. Jadi sifatnya kolektif berita, ada newsroomnya itu. Nah itu ketika itu menjadi besar, itu bisa dikapitalisasi. Sebetulnya urusan media kecil itu kan begitu, betul tidak kan? Karena si jisi tempul, terus bayaran kan begitu. Itu kita nggak nonton situ ya. Tapi intinya satu isu. Yang kedua adalah penguatan media yang ada. Kayak tadi katakan Pak Bante, oke, misalnya STAN ini punya website kan, ya kan, website bisa dibikin model news. Nah itu perlu latihan. Saya sama Pak Bante pernah bikin di beberapa STP, itu nggak jalan karena orang yang diserahin nggak paham cara menulis berita. Kita ini kan jengkel. Kalau kita mendampingi bukan hanya sekedar ono website kemudian orang kita tinggal tidak, sampai dia betul-betul maju. Pak Sikamola itu 3 bulan awal yang beritanya saya semua, sampai publikasinya bikin saya total. Tetapi ketika memang di dalam proses saya buka saja, memang itu kesalahan saya, katanya Pak Fahdi, katanya Pak Sandi, ya saya salah. Saya memberikan sesuatu yang menarik dari wartawan enak ya Pak ya. Akhirnya baik dari wartawan, tekniknya dia banyak. Sehingga saya sekarang bertobat, ngomongnya keras. Jadi memang misalnya STAN punya satu orang itu harus diperlengkapi betul-betul tugasnya harus berita. Ibu punya spirit itu harus punya kader. Itu yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan pewarna. Jadi sambil menulis dan lain-lain, tapi juga mendidik orang. Itu ngomongin pengembangan. Sekarang TV sama radio itu jualannya paketan. Misalnya di pilkada dapat, itu misalnya paketannya dimuat di TV, lalu dimuat di on-demand, di YouTube pagi itu bisa di YouTube karena bisa di-setel sewaktu-waktu, live YouTube, live Facebook, live terrestrial, ditambah di media on-demand-nya, di
masukkan di IG-nya itu pakai tangan dewi soalnya dipotong. Jadi justru yang sebuah usaha baru itu dalam pengembangan keuangan orangnya ke situ udah keren. Jadi kalau punya satu yang dikatakan Pak Panditan itu adalah media pembelajaran, itu badan hukumnya di bawah DPD Pewarna Malang Raya. Mereka jangan media sudah ada, tapi itu tempat latihan. Tetapi itu fungsinya bukan newsroom, tapi bisa menjadi satu bagian di dalam newsroom gitu loh. Nanti akan ketemu kok, tapi jangan orientasi untuk media pilo. Kan begitu kan? Betul nggak Pak? Bapak kebutuhannya pewarna salah satunya di situ dong. Punya banyak media, masa cowok ini lah, pokoknya pakai. Sifatnya gratis. Tapi ketika Pak Gede sama Pak Sani butuh media yang sifatnya di akses nasional, tidak ada makan siang yang gratis kan? Ketemu nilainya untuk dipegang mana perusahaan. Nah saya kira ini adalah inovasi-inovasi yang harus dikembangkan. Jadi ketika Burita sama saya sampai lupa Pak sama Pak Kris jangan boleh sponsor itu barangnya sedikit jelas, betul tidak Pak? Begitu dong. Pak Umum ngomong ke saya, tuh gak payu dengan Jawa Timur pewarna itu. Loh kita kan ditulis di 38 media gak payu Jawa Timur yang media. Saya harus ngomong jujur, kalau urusan nilai tawar harus jelas. Nah sekarang mau meningkat nilai tawar pewarna Malang, begitu cukup. Semua gereja silakan nulis. Nah sementara kita ini punya media, Pak Budi ini punya media ini namanya Jurnal Pelayanan. Saya punya 2 media ini yang tidak pernah saya garap, namanya media penakasih.com sama pendidikankristen.com. Karena nggak ada tenaga, ini kan butuh sumber berita. Nah sekarang kan tidak ada berita ya Pak ya. Maka tambahkan lebih bagus. Nah saya kira bisa dilakukan ketika ada pertanyaan tulisan sana dibuat di mana. Kalau baru yang isu, karena isu betul. Misalnya nanti voting, boleh iklan Nah, barulah kita diskusikan dengan beliau berdua. Kan begitu. Dapat iklan sampai jauh iklan aku akan sampai bayar. Begitu dong nilai tawarnya. Ya kan? Saya kira itu pengembangan inovasi saya optimis ketika semua berjejaring itu akan luar biasa. Apalagi ngomongin LHI dan lain-lain. Setan itu lembaga besar, banyak urusan. Dan katakan Pak Rodi, ada pendampingan dan lain-lain. Nanti kami siap mengeluarkan yang namanya sertifikat pelatihan, walaupun belum PNSB. Jadi silakan bisa memakai yang internal Yayasan Penakasih yang keluarnya adalah publik. Kita sudah nanti teman-teman diskusi atau apapun sudah mengikuti pelatihan dasar jurnalistik selesai. Kalau sudah begitu kita nanti nanti pewarna Malang Raya bisa keluar sendiri. Tapi pertamanya kadang mungkin mengadakan internal lalu melakukan piagam internal itu. Jadi begitu. Jadi mau nanti kalau mau ke depan mau keren Pak, pelatihan online itu semua itu gelarnya walaupun belum PNSB belakangnya GPS, Certificate Public Speaking. Keren kan? Tapi tinggal kerjasama dengan lembaga sudah berbadan hukum. Kalau sudah public speaking ternyata luar biasa public speaking ya wis. Lalu kalau memang ada lembaga jadi trainer yang dimodalin, dicarikan sertifikat trainernya BNSP. Saya kira ini sebuah organisasi yang untuk pemberdayaannya betul-betul. Jadi nggak perlu ngomongin jurnalis sekarang, nanti wah ilmunya keluar lagi kan. Tapi karena itu belum pernah belajar jurnalistik, nggak punya sertifikat, ya nggak pede dong. Coba dalam waktu setahun sertifikat terakhir beda. Belakangnya itu ada level sekarang gelar akademika, nggak cukup. Harus ada gelar akademika. Kalau saya, kalau Pak Tim ini lebih hebat di dalam menulis Pak Gede, saya ini sudah sertifikat editor, CID. Tapi saya ada PNSP kemarin Pak, belum PNSP kan gitu. Kadang-kadang kita perlu begitu kan. Nah, itulah dunia. Hari ini kadang-kadang yang kelihatan dulu kan gitu. Sawah senang, kan gitu. Ya, sawah senang. Satu lagi yang terakhir pertanyaannya. Ini ada yang di sana mau mengangkat tangan mau bertanya. Silakan berdiri biar bisa disorot. Ada mic di situ.
bisa disampaikan. Shalom. Ini kami dari isi paham yang akan dipersiapkan sebelum Pakainya nanti nggak masuk di yang terdekat dari misi malam. Setelah rapat di rumah jalan nanti kami mengadakan untuk seluruh pengurus kumpul dan untuk persiapan berangkat waktu dekat dengan bicara sistem program ke depan. Apa sudah sampai ke depan sudah menetapkan saya dengan sama Mas Budi untuk program jangka pendeknya satu sekolah, satu website, satu gereja, satu website. Jadi kita tetap bergandeng tangan dengan teman-teman dari Ajaran Penakasi untuk berpelatihan bersama untuk adik-adik di SMA dan gereja-gereja sehingga mereka bisa menulis dan memberikan prestasi tulisan itu di gereja masing-masing. Kayak Pak Erwin bingung mau nulis di apa diberitakan, dan itu bisa digunakan untuk pewartaan gereja kepada jemaat dan masyarakat. Dan yang lainnya yang timbul saat ini mereka bilang ini, apa mungkin pewarna yang baru Dayak ini bisa menggandeng semua gereja? Saya katakan sederhana, tidak ada kata tidak bisa. Yang kedua diadakan saya berhadapan dengan beberapa sekolah. ya Pertanyaannya, untuk pembekalan sekolah dan gereja kita bisa 2 tahun, tapi siapakah yang nanti bisa membantu untuk pelatihannya? Karena kita kadang-kadang instrumennya adalah struktur yang kita punya. Itu aja. Baik, silakan. Terima kasih. Mungkin pertama terkait itu tadi, berarti situasinya itu situasi lama berulang-ulang. Kita tidak punya dunia sekolahan itu jadi masalah. Menurut saya berarti kita harus kembali ke yang model lama. Kita harus bikin camp. Jadi dulu namanya ya kalau bikin itu selalu bikin camp pelatihan. Saya adalah bagian yang pernah ikut itu. Jadi latihan bagaimana membuat koran. Itu dilatih. Bagaimana menulis cepat. Nah, jadi kita tidak bisa datang ke sekolah-sekolah. Kita harus terpaksa pewarna. Kalau situasi begitu ya. Mungkin bisa pakai jalan Semeru untuk bikin pelatihan itu saja. Secara teknis saya pernah mengikuti dan itu teorinya ada dan tekniknya ada. 3 hari saja kita full ya, pagi sampai sore diskusi pelatihan penulisan. Itu secara teknis bikin cerpen bisa 3 hari full. Kalau seminggu ya dari jam 7 sampai jam 4 sore mulai istirahat. Setelah itu ngomong masing-masing itu paling seminggu. Itu kalau kita bikin cerpen bisa teknis, bukan isi ya, teknis. Saya kira itu kita harus bikinkan kan, itu tantangan bahasa kita. Bagaimana kita bikinkan pelatihan penulisan dan jurnalistik.
harus buat kreasi. Nah ini kan sebenarnya pelatihan seperti ini itu apakah bisa berhasil tidak itu lain cerita. Jadi pendiri Kompas itu namanya yang pertama, salah satu pendiri Kompas itu bermula dari wartawan majalah gereja namanya Penabur, itu yang pertama. Lalu yang ada lagi yang bermula dari majalah Refleksi Jogja, itu bermula dari majalah pinggiran majalah. Sekarang jadi Sekum LAI Pak Sigit. Itu bermula dari majalah kecil Refleksi. Lalu di mana masalahnya supaya kita bisa terus progres begitu? Nah, menurut saya kemarin itu ada podcastnya Era Masyarakat, bahwa kita selalu berpikir cuan, itu tidak ada. Kalau itu kita mau cuan, selesai kan? Kalau Pak Sani mau cuan, PGI jual selesai. Terima kasih. Ya, jadi ini step by step Pak Kais. Bapak ini kan senang sekali menjadi seorang entrepreneur sosial, golongan sponsor. Pertanyaan saya, barangnya nggak jelas itu Pak Jujur Bapak. Nah kan, itu tahap awal adalah pembentukan newsroom. Newsroom itu setiap orang ada berita apapun silakan masuk ke newsroom. Baru newsroom itu tugasnya bagi-bagi. Nah disitulah yang pertamanya bisa dilakukan, ya kalau kota di berita ketika belum ada presiden atau apapun, itu langsung aja ya ada yang namanya itu adalah kartu identitas adalah pewarta newsroom dari Persatuan Wartawan Nasional Malang Raya. Jadi pada hukumnya itu, jadi pengelola newsroom silakan. Kenapa saya katakan begitu? Jangan kayak Mbak Rita di mana-mana namanya keren banget itu bagi orang itu wakil saat berita saat ini. Semua tulisannya Rita. Nah, ini jangan sampai hal seperti itu terjadi. Lebih baik Mbak Rita kunci di satu media di sana. Yang lain rasakan teman yang lain juga beritanya di negara. Itu dalam rangka melakukan branding. Tapi jangan lupa sinyal macam. Karena jenengan semua akan punya kekuatan melalui tulisan apapun bentuknya, which apa. Itu yang pertama, newsroom. Dengan newsroom itu baru ada pilot project. Pilot project nggak usah jauh-jauh di KIN. Sekolahnya Pak Sani apa namanya Pak? Karis kan? Karis ada bagian medianya. Sudah ada. Kalau misalnya ada kesempatan teman-teman membantu, itu jadi pilot project. Kalau sudah oke, ya semuanya yang Karis. Baru dari sekolah Kristen pinggiran. Jadi website bukan satu-satunya. Rata-rata sekolah udah punya website tuh. Benar nggak? Tapi bagaimana mengelola website itu jauh lebih penting. Karena kalau misalnya mengelola satu website itu berat. Standar keamanannya, kinerja dan lain-lain, database-nya itu tidak segampang itu. Jadi kalau lembaga pendidikan atau lembaga yang memang kayak misalnya STAR, LAI, perwakilan, tidak mungkin main-main. Karena tentu sudah punya website tuh. Sudah kan STAR? Ini pengalaman juga ya. Nah. Ini semua sudah punya website. Tapi karena nggak ada yang mengelola, yang tahunnya kan yang bayar dari sini. Nah, problemnya itu sudah punya website atau nggak bisa mengelola website? Tidak bisa mengelola. Ya, jadi urusan bikin website baru sekarang nggak tren Pak. Yang paling penting itu adalah maintenance. Jadi bagaimana hal ini? Kami melatih itu saya sempat pabrik 3 sama studio untuk saya setengah mati. 3 bulan kami damping. Begitu kami pasukan dari juga ada beberapa istri. Nggak bisa. Tapi bagaimana mendampingi itu pun harus ada jangka waktu. Harus ada proyek satu berhasil. Ya itu harus diikuti. Sehingga kebutuhan kayak sama pendampingan itu perlu. Yang ketiga ini ngomong media sosial. Ada sebuah pergeseran baru hari ini. Berapa sih orang yang akses website? Nggak banyak. Tetapi media sosial juga ngomong website. Pertanyaan di tempat itu yang jarang media sosialnya ke website.
Jadi bagaimana tata kelola media sosial bisa menjadi baru? Sekarang media berbasis media sosial itu menjadi pilihan. Coba Bapak Ibu amati perkembangannya Kumparan. Kumparan itu bagus. Kemudian Tirto.id setelah alih manajemen itu mulai bangkit lagi. Tapi mainnya di Tirto itu di mana? Di Instagram. Yang lebih gila lagi, mereka lagi geser ke TikTok beberapa media. Berita Jatim itu rencana awal sama Nabi TV, Pak. Saya sudah menemukan berita Jatim, tapi nggak tahu belum. Akhirnya dia punya podcast sendiri. Tetapi podcast itu gimana orang bisa tahu podcastnya berita Jatim? Apa di YouTube? Apa di website? Enggak. Lihat dulu di media sosial, itu kekuatan. Ibu mau promo Alkitab yang terjemahan bahasa apa? Yang bahasa yang baru itu yang, itu kalau itu saya lihat itu Instagramnya nggak jalan. Coba perbedaan TV1, TV2 analisisnya ada di Instagram. Itu kan belum jalan loh, belum maksimal ya. Nah, besar. Jadi kasih masukan. Jadi saya kira tiba-tiba memang itu tadi bikin pada project. Kalau harus yang bagus itu bisa jadi cermin. Lalu yang ketiga bikin lagi putar. Jadi saya kemarin ngobrol dengan setelah acara tempatnya Pak Pabrik dengan relawan kita Malang Raya. Kami mau sama-sama bikin kajian terhadap pelayanan digital yang dilakukan oleh pemerintah Malang Raya. Kan gampang saja, mereka dari sisi teknis relawan kita, bahwa akses keamanan kecepatan website, saya lihat standar pelayanan publik, selesai kan? Nah, itu bisa juga keluar melakukan kajian. Kajian misalnya website sekolah ini keunggulannya ini, itu dijadikan barang kita. Kemudian jurnalisme data, kayak nanti Kompas, tambah abon, tak apa. Tapi saya mau katakan ke kawan-kawan, itu levelnya kawan-kawan. Gak wayangan istilah jurnalisme data sama jurnalisme agenda setting untuk pentingnya. Jadi wartawan itu levelnya awal apa? Cari berita, boleh berita, ambil bawa kayak press di bawah lagi wartawan. Level di atasnya adalah menentukan berita. Dari peristiwa ini, kalau target saya misalnya, ya harus ketemu 10 berita. Dari pertemuan kita beberapa jam menjadi 10 berita. Itu menentukan. Yang ketiga ini apa Pak? Membuat berita. Kalau berita tidak ada ya. Itu saya jangan kira demo yang kemarin BPM apa itu tidak mainan. Itu mainan anak-anak Cipayung itu. Ini jangan dianggap sehingga sensitif. Nanti bahkan di kota Milan. Satu bidang dari 11 bidang yang di kepengurusan itu ada bidang ekonomi kreatif atau media. Bidang ekonomi kreatif kalau di dalam pewarna itu apakah sah? Maksudnya kalau kita tahu ekonomi kreatif di luar sana kan kuliner, kriya dan lain-lain seperti itu, UMKM. Tetapi kalau bidang ekonomi kreatif dalam pengurusan pewarna itu yang bagaimana mau dirujuk? Misalnya baru adalah dengan produk-produk begini. Jadi misalnya produk ini kan sudah ada sebetulnya ada kolaborasi, ada pakai TV, kemudian ada beberapa media online. Ini tinggal sebetulnya pewarna Malang Raya itu bisa menjadi etalase. Jadi websitenya, media sosialnya harus jadi etalase produk. Etalase produk, biar orang terpingin. Jadi kalau kawan-kawan biasanya menawarkan ini, kalau perlu ada apa kerjasama, pakai TV di rumah syuting mana terbagi, acara-acara terbagi. Ya, kolaborasi kalau sama pakai TV, bilang saja pewarna, itu kan. Nah, itu. Tapi urusan branding dan promo ya pewarna. Nanti acara itu misalnya kalau organisasi pecah itu bisa dan CG dan lain-lain. Sosialisasi Pancasila kan bukan pakai bodoh media apa. Jadi berani untuk tutorial. Tapi itu perlu jaringan.
wes, ayo belajarnya pada jauh-jauh dari paksaan. Tapi suatu gereja ini tonton, kan begitu maksudnya. Pakai kata siswa. Nah, itu menurut saya. Ya, jadi didesain begitu. Kebetulan apa? TV nasional ini kota. Nah, kesempatan kawan-kawan di lapangan silakan bagi media umum. Walaupun belum Dewan Pers, asalkan pesan saya jangan ikut-ikutan jumpa pers yang tidak jelas. Saya ujung-ujungnya cuma katanya ambil. Saya tak tertarik di situ. Menjumpai. Aku tahu isi media ngomong, telepon. Hanya uang 100.000. Saya juga mau, tapi janganlah. Jadi kalau misalnya Dewan Pers acara besar, memang setelah berita didapat, cari namanya narasumber, cari sama Pak Sandi, WA beritanya. Nek bosone lapangan, jangan diharap. Pengen motif. Lebih elegan begitu kan? Kita nggak mengharapkan. Jadi saya jadi wartawan kayak begitu. Gimana itu? Saya itu dididik Tuhan untuk mengandalkan manusia. Jadi karena saya ketika jadi wartawan salah satu partai itu kan saya punya hak ya menerima duit. Tapi saya itu mendesain tangan saya terima duit itu betul hati-hati. Sampai orang yang betul-betul ikhlas paksa saya. 2 kali dia masukin saya marah. Nanti isi paksa. Yowis, tandanya dia ikhlas. Tapi ketika dia tanya apa kita orang, dia itu saya mau pulang ke desa, mungkin nyari duit minjem. Saya juga waktu dia ini mau pulang ke Pacet. Saya bilang sama Bupati, Mas, aku ingin duit kalau pulang ke Ibu bensin. Daripada saya minta pejabat dikasih 100, 200, 300, tapi kemudian kalau tidak cocok dia. Nanti ada sesi khusus karena Pak Budi Santoso sedang ada kuliah online, jadi belum bisa berada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, waktu telah berlalu, ini sesinya sudah lewat dari jamnya. Kita akan mengakhiri untuk pembekalan pengurus pewarna Malamraya, dan terima kasih sekali lagi kepada pemateri Bapak Immanuel Yosua dan Bapak Fardi Rudianto. Bapak Ibu, pesannya ya, aplaus. Termasuk iklan ya, dimulai dari kita sendiri untuk acara-acara di gereja kita, di lingkungan kita, untuk kita bisa mulai berkolaborasi. Langsung saja kalau ada acara silakan menghubungi pengurus, nanti kita akan panggil Pakak TV untuk meliput, dan akan dibuatkan newsroom juga, dibuatkan berita yang setelah pelantikan atau setelah rakernas kita akan membuat program bersama begitu. Baik, inilah pembekalan pengurus pewarna Malamraya yang akan diakhiri dengan doa penutup. Kami mohon Pak Pendeta Christian dari Lawang. Silakan. Mari saya bantu untuk mengakhiri kegiatan ini. Tuhan, terima kasih yang memimpin kami sampai tempat ini dengan selamat, dan juga yang memberkati kegiatan ini dari awal, tengah hingga akhir. Terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beliau yang sudah di bidangnya. Tuhan, kiranya bisa membawa kami lebih mengenal dunia jurnalis dan bagaimana menjadi pewarta, khususnya kami orang-orang yang mengikuti Kau. Sungguh Tuhan, apapun tantangan dan tantangan ke depan, berkati pewarta Malamraya bisa melihat peluang yang ada, dan ini juga menjadi kesempatan bagi kami belajar di panggung bagaimana bisa mendengarkan pembicaraan lewat apa yang kami lihat, yang kami dengar, dan kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua kegiatan kami sore ini dalam tangan Tuhan. Mulia bagi nama Tuhan. Amin.
Mohon kesediaan kita